Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang. Kali ini kita lanjutkan perkuliahan di pertemuan pertama, yaitu perkuliahan yang Pak Ari ampuh, yaitu metode penelitian kualitatif. Ketika kita membicarakan jenis-jenis penelitian, baik penelitian itu penelitian metode penelitian kuantitatif, tapi ini kita adalah metode penelitian kualitatif di mata kuliah ini, maka kita bisa melihat jenis-jenis penelitian kualitatif berdasarkan tujuan. Yang pertama adalah penelitian eksplorasi. Penelitian eksplorasi, namanya eksplorasi adalah mengeksplor atau menggali topik baru tentang hal baru. Ada rumus mengenai 5H, 5WH, yaitu what, apa topik yang akan kita cari dari penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan atau keadaan yang kita teliti. Terus yang kedua adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif, namanya deskriptif adalah menggambarkan fenomena sosial, yaitu who. Meskipun ada informasi mengenai masalah atau keadaan tertentu, belum tentu cukup terperinci menjelaskan mengenai fenomena yang ada dari informasi yang tersedia. Yang ketiga adalah penelitian analitis eksplanasi, artinya penelitian yang berada pada posisi di mana dia menganalisis, tapi dia juga menjelaskan. Nah, ini dari rumus itu adalah kelompok Y. Mengapa? Nah, ini menjelaskan mengapa sesuatu terjadi. Penelitian analitis eksplanasi ini menjelaskan hubungan sebab akibat antar faktor yang hendak dipelajari. Yang ketiga adalah analisis didapatkan atau didasarkan pada sebuah hipotesa yang telah dirumuskan. Penelitian bisa dilihat dari jenis-jenis penelitian berdasarkan manfaat. Yang pertama adalah penelitian murni, di mana penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kepuasan hasil yang dilakukan oleh seorang peneliti. Terus yang kedua, selanjutnya permasalahan dan subjek penelitian bebas dipilih oleh peneliti. Jadi di sana penelitian berdasarkan atas kebutuhan dari si peneliti dan subjek penelitian itu yang menentukan bebas, ditentukan oleh peneliti. Penelitian berdasarkan norma yang absolut, di mana norma absolut ini terikat oleh etika riset. Selanjutnya adalah fokus penelitian ditentukan oleh peneliti, tujuan utama untuk menyumbang sebuah teori dasar. Terus keberhasilan dinilai ketika dimuat dalam jurnal dan berpengaruh pada komunitas ilmuwan. Selanjutnya adalah penelitian terapan. Penelitian terapan adalah penelitian yang diperuntukkan oleh permintaan, misalnya permintaan oleh perusahaan atau industri. Terus yang kedua adalah permasalahan ditentukan oleh si sponsor yang memberikan dana. Sponsor mampu atau memberikan bantuan berdasarkan atas manfaat dari hasil penelitian itu. Jika manfaatnya cukup besar dan luas, maka sponsor atau dana yang diberikan biasanya cukup besar. Selanjutnya adalah fokus pada kemampuan untuk mengeneralisir hasil penelitian. Tujuan utama adalah tujuan praktis, tidak bertujuan untuk mencapai sebuah teori dasar. Selanjutnya adalah keberhasilan dinilai ketika hasil penelitian dipakai oleh pihak sponsor. Yang kelima adalah jenis-jenis penelitian berdasarkan rentang waktu. Ada case study atau studi kasus, yaitu penekanannya terhadap kasus yang ada dan terjadi pada daerah itu, di mana secara terminologi bahwasanya studi kasus ini adalah sebuah penelitian yang tidak dapat digeneralisasi di daerah lain.
Artinya hanya terjadi pada kasus atau daerah tertentu saja. Selanjutnya adalah data yang dikumpulkan dalam penelitian ini lebih rinci dan variatif. Pada slide ini menjelaskan tentang penelitian kualitatif berdasarkan atas teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah field research. Artinya field research itu adalah penelitian yang tidak dimulai dari perumusan masalah, tetapi dari memilih terjun langsung ke masyarakat dan melihat permasalahan yang ada dan ingin permasalahan tersebut dipilih, kemudian menjadi fokus dari penelitian itu. Terus selanjutnya adalah penelitian yang mengamati langsung objek atau subjek penelitian di lingkungan alamiah selama jangka waktu tertentu. Peneliti membuat catatan berkala. Nah, field research ini membutuhkan dana, waktu, tenaga, dan energi yang cukup besar karena dia akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Salah satu field research biasanya banyak dipakai di penelitian sosiologi dan antropologi karena field research ini mampu menjelaskan lebih detail dan lebih dalam. Artinya kalau kita melihat hasil-hasil karya peneliti-peneliti yang ada itu berlangsung tahunan. Mungkin bisa kita contohkan di sini adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang The Religion of Java. Nah, di sana menjelaskan bahwasannya secara utuh mendeskripsikan secara utuh dalam bentuk sebuah text description. Selanjutnya adalah historical comparative research. Nah, penelitian historical comparative research biasanya banyak dilakukan oleh peneliti yang ingin mengumpulkan data dari aspek-aspek kehidupan sosialnya. Jadi, antara field research dan historical comparative research itu ada sebuah perbedaan. Kalau field research fokus pada subjek penelitian, tetapi kalau historical comparative research lebih pada aspek kehidupan sosial dan tidak melihat subjek penelitian. Yang diteliti adalah aspek kehidupan sosial dalam bentuk-bentuk kebudayaan yang berbeda. Berikut adalah struktur logika penelitian kualitatif, di mana proses penelitian kualitatif itu berkebalikan dengan penelitian kuantitatif, di mana kalau penelitian kualitatif itu berangkat dari penemuan hasil. Kemudian setelah penemuan hasil, itu menganalisis data, kemudian mengumpulkan data, dan kemudian menghasilkan sebuah preposisi, di mana preposisi ini menghasilkan sebuah teori. Nah, beda yang paling menyolok dengan penelitian kuantitatif, kalau penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan tidak preposisi, tapi hipotesa atau dugaan. Nah, proses-proses yang terjadi di sana itu bergerak dari proses induksi, operasionalisasi konsep, pengolahan data, kemudian penafsiran, dan menghasilkan sebuah deduktif atau deduksi. Baik, itu sementara pertemuan pengenalan pertama tentang metode penelitian kuantitatif. Saya akhiri terlebih dahulu. Sebelum saya akhiri, kita lanjut di pertemuan kedua nanti minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian untuk perkuliahan pada pertemuan pertama ini. Lanjut di pertemuan kedua materi metode penelitian kualitatif. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang. Jadi kita lanjutkan. Jadi pertemuan untuk perkuliahan yang di Ampuh hari ini Anda berada di mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang. Baik,
kita lanjutkan pertemuan kali ini. Kita masuk pada pertemuan pertama, mata kuliah metode penelitian kuantitatif.